Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang dapurnya cukup langka ya, yaitu keris yang memakai kembang kacang pogok. Mungkin teman-teman bisa menebaknya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, keris yang akan saya bahas ini adalah keris dapur Mundarang. Ada yang menyebut mendarang. Di salah satu serat kuno, serat Centini itu disebut menjarang ya, menjarang. Sekilas untuk keris dapur Mundarang ini mirip dengan dapur Pasopati ya, karena sama-sama memakai kembang kacang pogok. Cuman kalau untuk keris dapur Pasopati ini memakai sogokan rangkap atau sogokan dua. Kalau untuk Mundarang ini tidak memakai sogokan. Kalau untuk artinya sendiri, memang kalau teman-teman cari di kamus itu nggak ada ya. Bahkan mungkin ada, tapi mungkin nggak ketemu, nggak maduk lah gitulah. Dan kalau istilah Mundarang sendiri mungkin yang terkenal ya Kebon Mundarang, salah satu patih Doho di era Jaya Katuang ya itu. Nah, kalau Mundarang sendiri ada yang mengartikan itu gada ya, senjata gada seperti senjatanya Bima, Godo Rujak Polo itu. Jadi memang ini simbol keberanian Mundarang ini, karena gada sendiri juga simbol ya kekuatan dan keperkasaan dan keberanian ya. Karena memang mungkin bisa dilihat dari kembang kacangnya yang pogok ya, jadi jalennya seolah-olah terekspos jelas, jadi kayak memamerkan jalen kayak gitu. Kalau umumnya kan keris kembang kacangnya kan gelung dan jalennya itu di ketiaknya tertutupi kembang kacang yang mengandung filosofi. Jadi kalau punya kelebihan kekuatan itu tidak selayaknya dipamerkan buat sombong-sombongan. Tapi ada kalanya itu kita harus menunjukkan siapa kita, kekuatan kita, biar misalnya kita tidak ditindas oleh orang lain atau pihak lain, biar tidak semena-mena terhadap diri kita. Nah, ini disimbolkan dengan kembang kacang pogok dan jalannya yang terekspos. Jadi seperti kayak Pasopati, kayak Mundarang kayak itu. Nah, kebetulan yang akan saya bahas ini adalah keris Mundarang yang cukup sepuh ya, milik salah seorang kolektor di Surabaya juga. Dan ini memang sekilas kayak keris Bali ya, tapi ini sebenarnya dari daerah Blambangan. Memang untuk aksesorisnya mendak Bali ya. Nah, seperti apa detail dari keris Mundarang ini, mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah warongko dari keris Mundarang yang akan kita bahas. Dan ini adalah warongko Jawa Timur ya. Jadi yang Jawa Timur era lama, terutama daerah Blambangan, itu banyak warongko seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan mendaknya itu mendak Bali ya. Jadi yang biasa dipakai pada keris-keris Bali. Nah, ini adalah keris Mundarang yang akan kita bahas. Jadi ini kalau kita lihat secara keseluruhan ini terlihat cukup besar ya untuk keris ini ya. Karena memang keris ini di daerah timur, jadi Jawa bagian timur dan lebih dekat Bali ya. Dan orang banyak yang mengira ini keris Bali. Kalau ini sendiri perkiraan dari Blambangan ya, dari era Blambangan. Karena kebetulan Blambangan sendiri memang cukup dekat dengan Bali ya. Dan sampai di era Mataram pun untuk kerajaan Mataram belum bisa menaklukkan Blambangan, dan yang bisa menaklukkan justru Bali. Nah, ini kalau kita perhatikan ini, jadi untuk kembang kacangnya ini pogok ya, dan ada jalan lambe gajah. Sekilas mirip Pasopati, cuma kalau Pasopati pakai sogokan dua, kalau Mundarang tidak pakai sogokan. Dan untuk keris Mundarang ini memang kalau kita lihat pamornya, memang penataannya sangat bagus ya. Dan memang keris-keris Blambangan memang garapnya memang bisa dibilang sangat bagus juga.
Nah ini bagian sor-sorannya ya, jadi itu terlihat jelas ya. Jadi itu kembang kacang pokok jalen lambe gajah. Lambe gajahnya agak ke atas ya, itu untuk gonjonya itu sudah nungkak ya. Jadi memang diperkirakan ini era belambangan yang pas Mataram atau era Mataram, jadi belambangan di era Mataram. Nah ini bagian sor-soran sisi satunya ya, untuk ricikannya itu pakai cogokan aja ya, cogokan. Dan ini garapnya sangat tegas ya. Memang sekilas mirip keris Bali, cuman itu nggak ada jenggot. Biasanya kalau Bali itu lebih detail termasuk gonjonya. Nah ini adalah penampakan keseluruhan dari keris belambangan ini, dan ini memang cukup besar keris ini ya, cukup besar seperti keris-keris belambangan pada umumnya. Nah ini sisi baliknya ya, ini garapnya memang bisa dibilang sangat takem ya, mulai gereneng, kembang kacang pokoknya, terus jalen lambe gajahnya kayak gitu. Nah ini secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.